Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Pambudi, NIM 2017 53054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang e-bisnis dari bab dasar-dasar e-commerce di pertemuan 2. Yang pertama adalah konsep dasar e-commerce, yaitu nomor 1 automation, ya, berarti semua dilakukan secara otomatis. Nomor 2 integration, nomor 3 publishing, nomor 4 interaction, dan nomor 5 transaksi untuk melakukan transaksi suatu barang yang akan dibeli di e-commerce. Selanjutnya untuk cabang e-commerce yang pertama adalah di sini. Yang pertama e-commerce turun kepada physical or traditional e-commerce yang biasanya berada di pasar atau sebagainya. Yang kedua adalah e-commerce itu sendiri, lalu turun ke internet commerce, lalu mencabang lagi menjadi business focus e-commerce dan consumer focus e-commerce. Selanjutnya, apakah e-commerce itu? Huruf E di depannya adalah singkatan elektronik bila tersambung menjadi electronic commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi yang informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk bisnis. Untuk e-commerce sekarang adalah seperti contohnya yaitu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. E-commerce in the past atau e-commerce zaman dahulu, yang pertama adalah telepon, yang kedua fax, yang ketiga television, selanjutnya electronic payment or transfer system, selanjutnya electronic data interchange atau EDI, yang terakhir adalah internet. E-commerce today atau sekarang, yang pertama aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet, yang kedua advertisement atau iklan, yang ketiga production atau produksi produk itu sendiri, yang keempat purchase atau pembelian, yang kelima payment atau pembayaran, yang keenam delivery of service atau sebagai jasa kirimnya, misal ada JNE, JNT, dan kantor pos. Selanjutnya internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Yang terakhir, interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web, contohnya tadi Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Internet dan www atau World Wide Web. Internet adalah infrastruktur global menggunakan jutaan komputer dan penggunaannya. World Wide Web atau www sebagai mekanismenya, sebagai sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Intranet menggunakan infrastruktur informasi lokal atau global menggunakan internal lokal. Mengapa harus e-commerce? Karena memberikan beberapa keuntungan, antara lain biaya operasionalnya berkurang. Sebagai contoh, kita jika menggunakan jual beli dengan cara menyewa lapak atau toko, itu akan sangat mengurang modal karena harganya yang lumayan. Jika kita menggunakan e-commerce, maka hal itu bisa dikurangi karena hanya menggunakan modal internet dan HP juga bisa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Karena jika menggunakan e-commerce, maka penjual akan bisa terfokus pada satu pembeli. Dan ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru. Ya, karena itu pembeli e-commerce bisa jadi dari mana saja, nggak hanya satu tempat. Misal kita kan
berjualan dalam satu tempat saja itu akan mendatangkan pembeli dari tempat itu saja. Beda dari e-commerce. Kalau e-commerce itu bisa dari mana saja kalau online. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, melebarkan jangkauan pasar, yaitu tadi bisa menjangkau customer untuk kerugiannya dari pihak konsumen, merasa kurang puas terhadap fisik barang. Ya, terkadang jika kita membeli suatu barang di e-commerce, terkadang gambarnya tidak sesuai dengan barang yang kita beli. Yang kedua, kurang percaya dengan barang yang dipesan. Ya, terkadang juga dalam e-commerce para penjual mencantumkan tulisan keterangan original atau asli barangnya, tapi yang datang biasanya barang tiruan atau KW. Yang ketiga, kultur bahwa belanja rekreasi. Itu sebenarnya kebiasaan orang Indonesia bahwa belanja adalah rekreasi. Resiko pada e-commerce, yang pertama, kehilangan finansial secara langsung, ya jelas karena melakukan pembelian. Yang kedua, pencurian informasi rahasia, ya biasanya itu didatangkan dari si pembeli sendiri karena mencantumkan alamatnya dan nomor HP. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis, ya karena banyak persaingan. Di e-commerce sekarang sudah mulai banyak toko-toko yang berjualan bermacam barang dan kebutuhan lainnya. Yang keempat, akses ke sumber oleh yang tidak berhak, yaitu tadi tidak menggunakan e-commerce dengan bijak. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dari konsumen. Ya, jika para produsen itu tidak memprioritaskan konsumen dengan baik, maka konsumen tersebut akan hilang kepercayaannya atau bisa jadi berubah kepada pelanggan yang lain. Yang nomor 6, kerugian yang tidak terduga. Itu semisal jika penjual menjual barangnya tapi tidak penjual keliru dalam menjual barangnya. Semisal kita pesan sepatu, malah yang dikirim adalah motor. Resiko selanjutnya kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Ya, ini biasanya terjadi, tapi tidak pada e-commerce. Yang selanjutnya, berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Hal ini bisa juga terjadi jika adanya penjual-penjual curang yang menjual data diri kita kepada orang lain yang membutuhkan. Risiko selanjutnya, pencurian informasi rahasia yang berharga, yaitu tadi dikarenakan pembeli mencantumkan alamat aslinya kepada penjual dan nomor HP-nya. Selanjutnya, terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Ya, seperti kasus dari Tokopedia kemarin yang datanya Tokopedia apa Bukalapak itu yang datanya bisa dibobol oleh pihak luar dan menaruhnya secara gratis di web.
Resiko selanjutnya kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Pengurangan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Tipe e-bisnis ya, nomor 1 business to consumer, yang nomor 2 business to business, yang nomor 3 consumer to consumer, yang nomor 4 consumer to business. Untuk business to consumer, penjual ke organisasi bisnis, pembeli ke customer, disebut juga electronic retailing atau bisa juga disebut sebagai dropshipper ya kalau di Shopee. Untuk toko elektronik riset pada internet untuk menjual produk pada konsumer. Contoh, customer membeli buku dari toko virtual di internet. Untuk business to consumer bisa dilihat ini dari Amazon. Untuk Kindle ini adalah e-book ya, atau buku virtual. Biasanya menjual buku virtual yang ada di Amazon. Untuk business to business, penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Contoh, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Lalu proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Untuk contoh business to business, di sini menggunakan global source. Untuk customer to customer, pembeli dan penjual sama-sama customer. Contoh, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Untuk contohnya di sini menggunakan situs eBay. Customer to business, customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan, harga, kualitas produk, dan merek produk. Untuk contoh customer to business, di sini ada priceline.com. Di sini kayak sepertinya menjual tiket pesawat ya. Tipe e-commerce bisa dilihat di sini. Business to business, contohnya TPN. Untuk business to customer, contohnya adalah Amazon. Customer to business, contohnya Priceline itu tadi. Dan customer to customer, contohnya adalah eBay. Model sistem e-commerce, di sini ada server side, di sini ada client side. Yang tengah ini adalah sistem service system, dan yang terakhir back end system. Model sistem e-commerce, modelnya yaitu yang pertama adalah internet. Di sini komputer, di sini menggunakan internet yang menuju ke firewall, lalu menuju ke web service, lalu application service, server, dan selanjutnya terakhir yaitu adalah database.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.